ada ketidaksepahaman gitu, terutama dalam penggunaan istilah ya. Oh, itu yang ada yang dicoret. Jadi naskah tulisan di tangan Insinyur Soekarno itu sempat diremas-remas, kemudian dia abaikan dan sampai terbuang ke tempat sampah. Sobat BKN, di balik gedung bergaya Art Deco ini tak lepas dari sejarah lahirnya Indonesia. Kita akan menelusuri bagaimana perumusan teks proklamasi dan peringatannya. Hari ini kita akan mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan sejarah proklamasi. Di sini kita sedang berada di Museum Perumusan Teks Proklamasi. Dan juga kita akan mengunjungi Tugu Proklamasi yang tak lepas dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Rumah yang sangat bersejarah ini dulunya merupakan rumah atau kediaman dari Laksamana Tadashi Maeda. Rumah ini dipilih sebagai tempat perumusan naskah proklamasi karena dianggap tempat yang aman dan tidak akan diintervensi oleh militer Jepang. Atas jaminan keamanan dari Laksamana Tadashi Maeda sendiri. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Dengan Mas siapa? Fajar. Dengan Mas Fajar. Ya, Mas Fajar di sini sebagai edukator ya? Betul. Oke, Sobat BKN, nanti kita akan berkeliling di rumah atau museum dari perumusan teks proklamasi ini ditemani oleh edukator langsung dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi yaitu Mas Fajar. Oke, langsung aja Mas. Ya, mungkin kita boleh. bisa langsung jalan aja. Kita ke ruangan yang pertama dulu. Ya. Nah, ini dulunya adalah ruang tamu. Ruang tamu. Ketika pertama kali Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima sebagai tamu oleh Bapak Maeda. Jadi kan kalau misalkan kita tarik sedikit ke belakang sebelum peristiwa perumusan naskah proklamasi, kita tahu sendiri kalau misalkan tokoh golongan tua dan golongan muda sempat berselisih pendapat ya, terkait kapan harus proklamasi kemerdekaan itu harus dilaksanakan. Di mana golongan muda itu meminta untuk secepatnya, sementara golongan tua itu menunggu arahan dari Jepang. Nah, cuman saat itu ternyata Jepang itu kan memang sudah kalah statusnya ketika Perang Dunia Kedua, sehingga memang tidak akan lagi, sebetulnya secara logika itu tidak akan lagi memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, karena status Indonesia kemudian akan dialihkan kepada sekutu seperti itu. Nah, terjadilah akhirnya karena tidak ada kesepakatan itu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di Rengas Dengklok mungkin terjadi friksi-friksi, kemudian perdebatan antara golongan tua dan juga golongan muda. Tapi pada akhirnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta itu dijemput oleh Ahmad Subarjo ke sana, dan kemudian
golongan muda mau membebaskan mereka karena ada sedikit semacam perjanjian juga ya, syarat kalau kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan besok tanggal 17 Agustus. Nah, di mana saat itu Bapak Ahmad Subarjo pun menyampaikan kalau sampai kemerdekaan tidak jadi tanggal 17 Agustus, silakan para pemuda boleh ambil nyawa saya, tembak saya, katanya seperti itu. Nah, akhirnya para pemuda mau membebaskan Bung Karno dan Bung Hatta. Ikut ke sini juga? Ikut ke sini juga. Nah, akhirnya tiba di Jakarta itu kan sudah malam ya. Seharusnya itu mungkin sudah sekitar jam 10 malam. Di mana di jam 10 malam itu Jepang saat itu sudah menerapkan jam malam untuk membatasi gerak-gerik tokoh-tokoh Indonesia supaya tidak memerdekakan diri secara sepihak lah, seperti itu ya. Akhirnya setelah itu dicari-cari tempat, salah satunya ada Hotel Des Indies, kemudian juga ada gedung Menteng 31, kemudian mikrobiologi itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, Ahmad Subarjo yang saat itu memang sudah mengenal dekat Bapak Maeda, kemudian menghubungi Bapak Maeda, meminta izin untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat rapat. Dan dengan senang hati Bapak Maeda memberikan izin itu. Dan dipersilakan datang ke sini dan diterima pertama kali di ruang tamu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di ruang tamu ini ada beberapa kursi. Itu kita bisa memetakan sebetulnya ini kita juga dapat keterangannya itu dari Ibu Satsuki Mitsima yang saat itu bertugas sebagai sekretaris pribadi Bapak Maeda sekaligus kepala asisten rumah tangga. Nah, Bapak Maeda sebagai tuan rumah duduk di kursi yang sebelah ini. Kemudian sebagai penghubung Bapak Ahmad Subarjo duduk di sebelah sana. Di sini itu ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan satu lagi di sini itu ada penerjemah, asistennya masih asisten Bapak Maeda. Namanya Mr. Miyoshi Sun Kinshiro. Gitu ya. Ya, jadi Sobat BKN bisa membayangkan nih bahwa di sini dulu tokoh-tokoh pendiri Republik duduk di sini untuk diterima dan oleh Laksamana Tadashi Maeda pastinya. Betul, seperti itu. Nah, sebagai catatan, Bapak Maeda walaupun dia memberikan izin rumahnya digunakan sebagai tempat perumusan, ya intinya dia mendukung kemerdekaan Indonesia, berarti kan. Tetapi dia tidak ikut campur dalam perumusannya. Jadi dia itu pamit beristirahat ke lantai 2, nanti setelah naskahnya selesai dirumuskan, barulah dia turun kembali mengucapkan selamat kalau Indonesia sudah merdeka. Tapi sebelum naik ke atas, dia memberikan satu ruangan untuk 3 orang tokoh merumuskan naskah proklamasi. Itu ada di ruangan kedua. Jadi memang benar-benar Laksamana Tadashi Maeda ini mendukung penuh gitu ya. Betul. Dari kemerdekaan Indonesia. Betul. Karena memang awal mulanya itu adalah berasal atau landasannya itu adalah dari janji Jepang sendiri. Karena Jepang itu berjanji akan memberikan kemerdekaan. Cuman pada akhirnya karena dia kalah, jadi janji itu batal diberikan. Gitu. Tapi Bapak Maeda atas keputusannya sendiri, dia tetap tegak lurus dengan janji itu. Mantap sekali. Oke, mungkin kita lanjut. Ada ruangan lain? Ya. Nah, ini ruangan yang kedua, Mas. Ya. Di mana ruangan ini dulunya digunakan sebagai ruang makan. Ruang makan. Betul. Tapi ketika tanggal 16 Agustus, ketika peristiwa perumusan naskah proklamasi ini digunakan oleh ketiga orang tokoh untuk merumuskan naskah proklamasi. Hanya 3 orang ya, Mas? Berarti hanya Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi di ruangan makan ini mereka merumuskan naskah proklamasi dan saat itu kan memang bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan. Benar. Nah, saat itu mereka sudah mulai duduk di kursi perumusan ini. Itu sebetulnya sudah masuk tanggal 17 Agustus jam 2 pagi kurang lebih. Oke. Jadi sebetulnya waktu mereka untuk merumuskan juga tidak banyak. Sambil sahur dong mereka. Belum, jadi mereka fokus dulu ya. Fokus dulu, Jadi mereka itu tidak sambil makan atau ngemil dan lain sebagainya, enggak. Tapi mereka benar-benar fokus merumuskan naskah proklamasi. Karena di depan pun itu sebenarnya sudah ditunggu oleh sekitar 40-50 orang tokoh. Oh, berarti menunggunya di depan. Betul, gitu ya. Jadi sambil nongkrong, ngobrol di depan ya. Di teras lah kurang lebih. Nah, ini ketika itu di jam 2 pagi mereka langsung merumuskan. Karena Bung Karno tahu waktu mereka tidak banyak, jadi Bung Karno langsung membagi tugas sebetulnya. Jadi saat itu Bung Karno mengatakan saya yang menulis kalau gitu. Nah, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo yang memberikan ide dan gagasannya. Nah, akhirnya mereka berdiskusi kurang lebih 2 jam lah ya saat itu. Sampai ada perdebatan lah bisa dibilang dalam tanda kutip ya. Karena memang di antara mereka juga ada ada ketidaksepahaman gitu, terutama dalam penggunaan istilah ya. Oh, itu yang ada yang dicoret. Betul. Nah, sehingga makanya kita bisa lihat kalau mereka itu sempat ada bisa dibilang silang pendapat lah gitu ya. Itu dari coretan yang ada di dalam naskah tulisan Bung Karno gitu ya. Jadi cuma satu diksi kata ya, Mas, tapi
mungkin Betul. ada perbedaan Betul. arti gitu. Maknanya itu Makna. juga masing-masing mungkin bisa memaknakan sendiri, tapi pada intinya sepakat kalau kata atau istilah yang kemudian dicoret itu memang tidak sesuai dan juga beresiko saat itu kalau Ya. misalkan tetap digunakan seperti itu. Makanya akhirnya ya diganti gitu. Nah, walaupun misalkan pada akhirnya itu dicoret dan diganti, tapi intinya sih sebetulnya dari naskah proklamasi yang disusun oleh 3 orang ini itu intinya ingin menyatakan kalau Indonesia itu sudah merdeka gitu ya. Dan kemudian di paragraf keduanya terutama itu sebisa mungkin kita melakukan pemindahan kekuasaan dari yang awalnya itu dari Jepang gitu ya, kemudian Jepang kalah dan saat itu sempat vakum power. Ya. Nah, kita ambil kekuasaan itu gitu ya, kita pindahkan kekuasaan itu. Nah, tanpa berpikir saat itu kita belum punya presiden, belum punya dasar negara, ideologi dan lain sebagainya. Yang penting kita merdeka dulu. Urusan presiden, urusan kita punya wilayah, urusan kita punya dasar negara dan lain sebagainya, ideologi dan sebagainya, itu kita bicarakan lagi setelah kemerdekaan. Yang penting merdeka dulu. Betul, yang penting kita proklamirkan dulu. Nah, makanya setelah proklamasi besoknya itu langsung sidang PPKI yang pertama gitu untuk membahas segala macam atribut-atribut yang dibutuhkan menjadi sebuah negara. Ya. Mungkin kita lihat naskahnya, Mas. Oke. Nah, naskahnya memang terdiri dari 2 paragraf ya, Mas ya. Nah, di mana paragraf pertama ini usulan dari Bapak Ahmad Subarjo dan paragraf 2-nya itu usulan dari Muhammad Hatta. Kita lihat juga coretan-coretannya itu banyak di paragraf kedua, di mana memang di paragraf kedua ini ada beberapa kata yang dicoret. Ya. Antara lain itu kata penyerahan itu dicoret karena dianggap tidak sesuai. Jepang tidak jadi menyerahkan kemerdekaan. Kemudian yang diganti menjadi pengambilan seperti itu. Tapi kata pengambilan atau pengambilan Provokatif. itu ya terlalu beresiko. Terlalu beresiko provokatif gitu ya. Ya, betul. Pemindahan. Makanya dipilih kata pemindahan yang paling netral. Ya. Yang nggak paling netral saat itu. Kemudian satu lagi adalah kata diusahakan dicoret, diganti diselenggarakan karena konotasi kata diusahakan itu sesuatu hal yang belum pasti. Iya. Sementara kan kemerdekaan saat itu harus dan terus pasti terjadi tanggal 17 itu. Nah, yang menarik dari naskah proklamasi mau tulisan tangan Insinyur Soekarno maupun ketikan Bapak Sayuti Melik itu adalah tahun yang tertulis dalam naskah. Jadi ketika Jepang menjajah Indonesia, Jepang itu menerapkan sistem kalender Jepang. Bukan sistem kalender Gregorian atau tahun Masehi. Nah, maka dari itu dalam penanggalan mau itu surat kabar, dokumen dan lain sebagainya, termasuk naskah proklamasi sendiri, itu menggunakan tahun Jepang juga. Jadi di sini tercantum 17 Agustus tahunnya 05. Di mana tahun Showa Jepang saat itu sedang diangkat tahun 2605. 2605. Makanya diambil 2 angka di belakang 05. 2600 Showa Jepang itu sama dengan 1945 tahun Masehi sebenarnya. Oke. Jadi Jadi kalau yang sekarang udah dikira 2005 ya Mas? Ya, betul. Iya, oke. Nah, ini wakil-wakil bangsa Indonesia Ya. itu karena sebetulnya Bung Karno saat itu dan 2 orang tokoh lainnya menganggap semua tokoh yang hadir saat malam perumusan Harus tanda tangan. sebetulnya bukan harus tanda tangan, dianggap bertanggung jawab dan mewakili bangsa Indonesia saat itu. Nah, makanya dia tulisnya masih wakil-wakil. Sebelum akhirnya nanti disepakati yang menandatangani hanya 2 orang tadi. Oke. Berarti ini beda tulisan tangan sama diketikannya di sini ya? Betul. Nanti ada 3 perubahan yang dilakukan oleh Bapak Sayuti Melik. Oke, siap. Mungkin langsung saja. Boleh, silakan. Oke. Nah, ini ruang ketiga, Mas, ruang pengetikan. Nah, di ruang pengetikan ini bisa kita lihat sebetulnya tidak hanya Bapak Sayuti Melik saja. Mungkin ini informasi yang umum yang kita dapat kalau yang mengetik naskah proklamasi memang Bapak Sayuti Melik. Itu tidak salah, tapi memang kita juga harus tahu lebih detail lagi kalau ternyata Bapak Sayuti Melik itu di ruang pengetikan tidak sendiri. Tapi dia ditemani 1 orang tokoh lagi. Profesinya sama dengan Bapak Sayuti Melik, yaitu jurnalis. Dan dia juga masih muda lah tentunya ya, lebih muda dari Bapak Sayuti Melik, yaitu Bapak Burhanuddin Muhammadiyah atau BM dia. Oke. Nah, ketika proses pengetikan ini sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui juga oleh masyarakat umum ya, yang bisa dibilang dalam tanda kutip itu hal unik lah ya, atau hal-hal yang memang belum diketahui Undercover lah ya, belum diketahui oleh banyak orang gitu. Nah, yang pertama itu ketika mengetik naskah proklamasi yang tadi saya sampaikan itu ada 3 perubahan yang dilakukan oleh Bapak Sayuti Melik. Yang pertama itu adalah kata tempo yang awalnya ditulis oleh Ibu Soekarno itu pakai H, itu diganti menjadi tempo. Tempo. Betul, itu yang pertama. Karena memang ejaan tempo yang saat itu sudah digunakan ya. Kemudian yang kedua itu adalah penulisan tanggal. Menyesuaikan dengan apa yang
tulis berdasarkan kalender Jepang. Jadi di surat kabar, di dokumen-dokumen itu biasanya penulisan tanggal itu ditulis lengkap. Misalkan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, jadi ditulisnya seperti itu. Yang ketiga adalah mengganti kata wakil-wakil menjadi atas nama bangsa Indonesia, karena sudah disepakati kalau yang menandatangani naskah proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke, Mas, saya pernah baca buku nih. Katanya dulu mesin ketik ini sebenarnya bukan dari sini asli ya? Betul. Jadi ada dua lagi sebetulnya. Salah satunya ini tentang mesin ketik. Ya. Jadi mesin ketik yang digunakan oleh Bapak Sayuti Melik untuk mengetik itu sebetulnya memang bukan mesin ketik punya Bapak Maeda. Walaupun memang ini rumah Bapak Maeda ya. Tentunya Bapak Maeda punya mesin ketik. Tapi tidak bisa digunakan karena mesin ketik Bapak Maeda hurufnya huruf Jepang. Huruf kanji. Betul, huruf kanji. Jadi harus meminjam dulu mesin ketik yang hurufnya alfabet Latin. Nah, saat itu yang terpikir itu adalah meminjam ke kantor militer Angkatan Laut Jerman. Nah, saat itu kantor militer Angkatan Laut Jerman itu yang sekarang itu jadi kantor pusat Pertamina yang dekat Masjid Istiqlal. Nah, di sana. Nah, di sana ada Mayor Herman Kandeler, tapi yang meminjamnya itu adalah Ibu Satsuki Mitsima, asisten rumah tangga Bapak Maeda. Karena memang kalau yang meminjam orang Indonesia kemungkinan besar tidak akan dikasih. Akhirnya pinjam ke sana, karena pinjam orang Jepang langsung dikasih, dibawa ke sini untuk mengetik naskah proklamasi. Setelah dipakai mengetik, dikembalikan lagi. Jadi sebetulnya mesin ketik yang ada di sini itu adalah replika. Jadi bukan yang asli pakai mengetik naskah proklamasi itu sendiri. Nah itu. Kemudian yang terakhir, hal yang terakhir itu adalah setelah selesai mengetik naskah proklamasi dan jadi itu yang naskah proklamasi ketikan Bapak Sayuti Melik. Bapak Sayuti Melik secara tidak sadar dan mungkin tidak sengaja juga, beliau itu mengabaikan naskah tulisan tangan. Jadi naskah tulisan tangan Insinyur Soekarno itu sempat diremas-remas, kemudian dia abaikan dan sampai terbuang ke tempat sampah. Nah, karena dianggap saat itu tidak diperlukan lagi. Karena kan sudah ada yang ketikan dan yang akan dibacakan pun yang hasil ketikan itu. Nah, tapi tanpa sepengetahuan Bapak Sayuti Melik dan semua tokoh yang hadir dan semua tokoh yang hadir pun sebetulnya tidak sampai ke sana ya. Nah, Bapak BM dia secara diam-diam mengambil naskah itu dan mengamankan naskah itu. Makanya sebetulnya Bapak BM dia pun bisa dianggap sebagai penyelamat naskah tulisan tangan Insinyur Soekarno. Dia simpan. Nah, tapi karena kondisi saat itu menurut dia itu belum aman, karena kan dia ngerti ya, kalau misalkan segala bukti-bukti terkait proklamasi itu pasti akan dirampas dan dihilangkan oleh pihak Jepang. Termasuk foto-foto proklamasi pun itu kamera dan roll film itu sempat diambil oleh Jepang dan makanya kita hanya punya sekitar 8 foto saja. Dan Bapak BM dia tahu itu gitu. Makanya dia diam-diam aja ketika misalkan di kemudian hari itu ada yang menanyakan di mana ya naskah tulisan tangan, sempat dicari-cari juga tidak ketemu. Bapak BM dia juga tidak bilang saat itu. Intinya dia merasa kondisinya belum aman dan dia takut naskahnya akan jatuh ke pihak yang salah gitu. Makanya dia keep dulu. Akhirnya sempat naskahnya dinyatakan hilang tuh. Kan kita cuma punya satu naskah yang ketikan aja. Nah, di tahun 92 ketika zaman Presiden Soeharto, Bapak BM dia menyerahkan naskah tulisan tangan itu ke Presiden Soeharto. Jadi dia kurang lebih menyimpan sekitar 47 tahun saat itu. Tapi karena yang menyimpan itu bukan ahlinya ya gitu. Ini memang kondisinya kan sudah lebih rusak ya. Makanya dia hanya singgah sementara di Sekretariat Negara dan sekarang statusnya sudah ada lagi di Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi udah lembaga khusus kearsipan yang memang merawat, menyimpan gitu ya. Karena itu memang arsip nomor 1 gitu ya. Di Arsip Nasional ya. Jadi ini dulu ruangan sebenarnya ruangan apa, Mas? Nah, ini sebetulnya memang dipakai buat mengetik ya, karena memang area area lantai 1 ini kan area publik ya yang bisa dimasuki, bisa diakses oleh tamu-tamu Bapak Maeda ataupun siapapun yang memang terkait dengan urusan dinas gitu. Jadi memang lantai 1 ini terbuka untuk publik. Sementara lantai 2 itu area pribadi. Ini kita akan ke lantai 2, Mas. Ada berapa ruang di sini, Mas? Di lantai 2 itu ada 5 sih sebetulnya ruang utama ya. Dan sekarang sebetulnya ruang lantai 2 itu kita gunakan sebagai ruang pameran temporer. Nah, sekarang juga kebetulan sedang ada pameran nih. Pamerannya itu adalah memori antik koleksi tokoh-tokoh yang saat itu ikut hadir dalam peristiwa perumusan naskah proklamasi. Tapi hanya ada sekitar 13 tokoh yang koleksi pribadinya kita pamerkan di lantai 2. Nah, karena ini area private, jadi sebetulnya lantai 2 itu ya
fungsi ruangannya itu ada sebagai kamar tidur ya. Ya. Kemudian ada toilet, kemudian ada ruang kerja, ruang santai, yang memang itu digunakan oleh Bapak Maeda dan juga asisten-asistennya. Nah, ya jadi di sini juga kita ada koleksi yang memang bisa dibilang koleksinya. Kalau di lantai 2 sih sebetulnya koleksinya asli semuanya kalau di dalam vitrin. Nah, tapi ini ada yang menarik yaitu bendera merah putih. Ya. Tapi ini bukan yang dijahit oleh Ibu Fatmawati tentunya ya. Jadi bendera merah putih ini itu dijahit oleh istri dari Bapak Johannes Latuhari, Gubernur pertama Maluku. Gubernur pertama Maluku. Namanya adalah Ibu Henriette Caroline Patirajawani atau disebutnya Ibu Yet ya. Nah, ini ada yang menarik saat itu beberapa tokoh yang memang sudah memiliki istri gitu ya. Itu memang istri-istrinya itu ikut menjahitkan bendera merah putih ya. Untuk ketika selesai peristiwa pembacaan naskah proklamasi itu mereka kibarkan di depan rumah masing-masing gitu. Oke. Nah, jadi selain Ibu Fatmawati yang memang saat itu menjahit bendera pusaka, istri dari tokoh-tokoh yang lain pun berinisiatif sebetulnya. Saling support ya. Saling support, berinisiatif untuk ikut menjahit bendera merah putih yang kemudian bendera itu akan dikibarkan. Nah, itu Sobat BKN tuh menjadi keteladanan sendiri ya bahwa kekompakan mungkin tokoh-tokoh yang sudah punya pasangan atau menikah di zaman itu suaminya mencurahkan tenaga dan pikiran untuk lahirnya negara Indonesia sendiri dan juga istri-istrinya nih menjahitkan bendera seperti Ibu Henriette Caroline ini istri dari Bapak Latuhari Gubernur Maluku pertama. Nah, di sini masih ada beberapa benda-benda yang menarik lagi nih. Di sini ada video klip nih. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Ini video klip atau apa nih? Tape recorder ya? Iya betul, tape pemutar kaset pita ya. Jadi ini kaset pitanya itu berisi rekaman dari suara wawancaranya ya gitu, interviewnya Bapak Sayuti Melik dan Bapak BMDia sebagai pengetik naskah proklamasi. Di mana mereka saat itu diwawancarai oleh stasiun radio RRI, kemudian direcord. Nah, kita ini punya rekamannya mereka menceritakan tentang rangkaian peristiwa perumusan naskah atau menjelang proklamasi kemerdekaan. Salah satunya adalah perumusan naskah proklamasi. Oke. Sebenarnya yang ada satu yang menarik saya pernah dengar itu katanya suara teks proklamasi itu sebenarnya rekaman ya, bukan waktu hari pas proklamasi sendiri. Betul. Sebetulnya kita juga ada koleksinya ya. Koleksi gramofon dan piringan hitamnya. Jadi itu adalah gramofon yang digunakan untuk merekam suara Bung Karno ketika membacakan naskah proklamasi. Betul, itu tidak direkam ketika tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi itu direkam, saya kurang tahu pastinya di tahun 1951 atau 52. Intinya itu ketika perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saat itu sebetulnya Bung Karno itu sudah beberapa kali diminta untuk suaranya direkam ya. Tetapi selalu menolak. Pada akhirnya Bapak Yusuf Pronodipuro, salah satu pendiri dari Studio Lokananta di Solo, dan juga beliau juga salah satu founder dari Radio Republik Indonesia. Nah, itu terus mendesak Bung Karno dan mengatakan kalau rekaman suara ini akan berguna di kemudian hari untuk generasi-generasi selanjutnya gitu kan. Bukti bahwa Indonesia memang sudah merdeka dan diproklamirkan langsung oleh Insinyur Soekarno gitu kan. Akhirnya Bung Karno mau. Dan akhirnya dia direkam di dalam studio, saat itu yang merekam adalah studio RRI sendiri. Nah, makanya kita mendengar suara rekaman Bung Karno itu bersih. Iya, benar. Nah, karena memang direkam di dalam studio gitu. Kalau misalkan memang itu terjadi di halaman depan rumah beliau, pasti banyak suara prodetriuhan masyarakat gitu ya. Makanya memang itu direkamnya di dalam studio. Oke Mas, jadi memang di bawah sini juga dibacakan ya, berarti sebelum dibacakan depan publik, dibacakan di sini juga ya? Betul. Jadi memang di sini ini kan nama ruang terakhir itu ruang pengesahan naskah proklamasi. Jadi memang naskah proklamasi itu harus disahkan dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta supaya memang naskahnya itu menjadi resmi lah ya gitu, legal gitu. Iya, jadi akhirnya bisa seperti ini ya, yang dibacakan pada tanggal 17 Jumat. Ya, tepat hari Jumat ya, Jumat hari 9 Ramadan. 9 Ramadan 17 bulan 8 tahun 2605 tahun penanggalan Jepang. Nah, atau bertepatan dengan 1945, tepat jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ya. 56 Jakarta. Nah, itu tadi, terima kasih Mas Fajar atas waktunya. Mas. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Sobat BKN semua yang ada di rumah.
untuk kita bisa mempelajari sejarah. Jadi ingat kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, Sobat BKN, itu tadi penelusuran kita di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Setelah ini, kita akan melanjutkan penelusuran jejak-jejak peringatan proklamasi di tempat pembacaan proklamasi yang sekarang menjadi Monumen Tugu Proklamasi. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Disinilah tempat sejarah lahirnya Indonesia. Tepat pukul 10 hari Jumat 9 Ramadan 17 Agustus 1945 proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta beserta seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi menjadi awal lahirnya Indonesia, awal berlakunya tata hukum negara Indonesia, menjadi awal dari kedaulatan bangsa yang diakui oleh dunia. Dan proklamasi merupakan jembatan emas untuk pembangunan Indonesia, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hari ini, 17 Agustus 2025, tepat 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Proklamasi bukan hanya bacaan biasa, bukan hanya tulisan tangan biasa, tapi tulisan suci yang menandai lahirnya suatu bangsa, bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus selalu semangat untuk menyelami setiap peristiwa-peristiwa sejarah, untuk kita pelajari, dan pastinya untuk bisa kita terapkan semangat nasionalisme, semangat persatuan untuk membangun bangsa Indonesia. Dirgahayu Indonesia, merdeka!